Di sebuah toko yang menjual minum-minuman, kita diperlihatkan kepada seorang pemuda bernama Jonathan yang tak lain kasir dari toko tersebut. Setelah dia melayani pelanggan, datanglah seorang bapak-bapak parubaya yang bila dilihat dari penampilannya, sepertinya dia adalah seorang gelandangan. Setelah memasuki toko dan bertatap-tatapan dengan John, ia pun keluar dari toko tersebut yang tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Sepulangnya bekerja, John pun melangkahkan kakinya menuju ke rumah atau tempat tinggalnya. Keesokan harinya ia pun melakukan kegiatan biasanya, yaitu menjaga toko. Tak lama kemudian Jonathan pun kedatangan pasangan muda-mudi yang hendak membeli sebuah pengaman, dan yang kita tahu seperti gaya keberat-beratan biasanya, di mana zina sudah dianggap hal biasa. Sedikit heran namun tidak mempedulikan, John pun langsung memberikan apa yang mereka pesan. Your total is $13.66. Di samping menjadi kasir, ia pun tak luput untuk membersihkan tempat ia bekerja. Tak lama kemudian, bapak misterius kemarin kembali datang yang sedang mengetuk-mentuk pintu toko. Hanya terdiam. Jonathan pun tiba di rumah ketika dia sedang fokus dengan hobinya, yaitu menggambar. TV yang menyala pun menarik perhatiannya yang memperlihatkan kepada seorang wanita. Tidak seperti siaran televisi yang memberitakan para artis selebriti atau yang sedang viral-viral lainnya. Siaran TV ini pun sedikit aneh yang seperti berbicara dan tahu namanya si Jonathan ini. Televisi itu pun menyuruh Jonathan untuk menghubungi nomor yang tertera di layar TV. Tanpa berpikir panjang, John pun langsung menghubungi nomor yang dimaksud. Keesokan paginya John pun kembali bekerja seperti hari-hari biasanya, namun setelahnya datanglah sang kawan bernama Eric yang berniat untuk menggantikan posisinya menjaga toko. Setelah menjelaskan apa yang harus ia lakukan, Jonathan pun buru-buru meninggalkan tempat bekerjanya. Melihat ketergesaan itu, lantas Eric pun menanyakan, Oh, come on, give me a name. Setelah ditanya, Jonathan pun mengatakan bahwa dia akan menemui seorang wanita. Mendengar hal itu, si kawan pun mulai penasaran seperti apakah orang yang akan ditemuinya. John pun mengatakan jika wanita itu bernama Dana yang diteleponnya melalui siaran TV kemarin malam. Mendengar jawaban dari temannya itu, Eric pun menertawanya dengan raut wajah kusam. Jonathan pun pergi meninggalkan toko dengan si kawan yang terus berbicara kepadanya, namun berhenti melangkah. Jonathan pun mengatakan, "Kau selalu menganggapku orang payah, Bung. Saat inilah aku akan menunjukkan jati diriku. Dengan cara apa? Yap, berzina. Jangan ditiru ya, friend." Kembali mendengar perkataan temannya itu, lantas ia pun mendukungnya dan menitipkan kotak kecil yang isinya tak lain dan tak bukan ialah pengaman. Namun Jonathan pun mengatakan bahwa ia tak membutuhkannya dan mengembalikannya kepada si Eric. Hey. Take those. Roda berputar, Jonathan pun sampai di tempat yang sudah ditentukan dan langsung dipertemukan seseorang yang sudah dinantinya bernama Dana. Di sebuah restoran, mereka pun mulai membicarakan tentang diri mereka masing-masing. Setelah selesai, Jonathan pun berniat untuk mengantar si Dana ini pulang, namun si Dana pun mengatakan, Pulang, kita kan baru saja bertemu. Oke, bagaimana kalau kita ke bioskop? Tidak, bagaimana kalau kita ke tempatmu? Tak lama berselang, mereka pun tiba di kediaman Jonathan. Sesampainya di dalam, si John pun menegur Dana ini agar tidak merokok di tempatnya yang posisi John sekarang sedang menggambar. Mendengar perkataan John, Dana pun tidak memperdulikan dan terus melakukan kegiatannya bersikeras. Akhirnya, Jonathan pun merebut rokok darinya dan mencelupkannya ke dalam gelas yang berisikan minuman dengan menunjukkan hasil dari gambarnya, yaitu sketsa wajah si Dana. Dengan mengamati hasil gambar dari Jonathan, Dana pun meraihnya untuk melakukan perginu-ginuan seperti yang biasa dikatakan, dua insan yang tidak memiliki ikatan berduaan di tempat yang tidak ramai, pasti yang ketiganya adalah. Keesokan paginya Jonathan pun bangun dari tidurnya tanpa melihat keberadaan Dana. Tiba di tempat dia bekerja. Dalam sebuah sebab pasti ada akibat. Benar saja, akibat dari perbuatannya semalam, Jonathan mengalami penyakit. Dengan menceritakan kepada Eric. Melihat hal itu, si kawan pun menyarankan untuk pergi ke dokter, namun Jonathan pun enggan. Lantas Eric atau manajernya pun takut bila pelanggannya berkurang dan menyuruhnya untuk tidak pergi bekerja hari ini atau selamanya jikalau tidak tersembuhkan dari penyakitnya tersebut. Mau tak mau Jonathan pun harus pergi ke dokter. Untuk setelah diperiksa, si dokter pun mengatakan bahwa dia mengalami penyakit yang bernama herpes. Mencari tahu cari sendiri, namun si dokter pun belum bisa memastikan sampai uji laboratorium dilakukan kira-kira 2 atau 3 hari. Mendengar hal itu, Jonathan pun tidak bisa menunggu selama itu dan si dokter pun menyarankan untuk menemui pasangannya atau mungkin akan mempercepat kesembuhannya dengan memberikan sebuah salep untuk meringankan gejalanya.
Mendengar perkataan dokter, Jonathan pun pergi ke tempat awal ia bertemu dengan Dena, mengetuk pintu sebuah rumah yang berada di sana. Setelah dibuka oleh penghuni rumah, John bertanya kepadanya dengan menampilkan sketsa wajah Dena, namun si pemilik rumah pun tidak mengenali atau melihat gambar yang ia maksud. Bingung mau mencari kemana, dan lagi juga nomor Dena tidak bisa dihubungi. Akhirnya malamnya ketika dia sedang tidur, Jonathan pun mengalami mimpi buruk yang membuat dia harus terbangun dari tidurnya, melangkahkan kaki karena mendengar bunyi-bunyian dari rumahnya. Perlahan tapi pasti John pun mendekati asal dari manakah suara tersebut dan tidak ada siapapun. Jonathan pun nongkrong di mana di saat ia makan malam dengan si Dena. Tak lama setelahnya, Yo, Eric. Jonathan, where you at? Eric pun menelponnya dengan mengatakan untuk segera pergi ke rumahnya karena suatu masalah. Merasa heran namun tidak memperdulikan, setibanya di rumahnya, Jonathan pun langsung masuk namun tidak melihat si keberadaan. Dengan terus memanggil namanya, dibalas dengan sautan Eric bahwa dia berada di kamar. Namun secara mengejutkan, bangun-bangun Jonathan pun berada di sebuah ruangan isolasi bersama dokter di dalamnya, dan kalian pasti tidak akan menduga bahwa apa yang kita lihat tidak sama seperti apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa ketika Jonathan diserang oleh orang misterius, nyatanya dia sedang menyerang sahabatnya yaitu Eric. Menurut penuturan Eric, Jonathan hanya diam tak bergerak, dan ketika didekati, ia pun malah menyerangnya ketika Jonathan mengatakan bahwa Eric lah yang menelponnya untuk pergi ke rumahnya. Nyatanya si Eric tidak pernah menghubunginya atau menelponnya, dan akan menjadi pertanyaan, apakah yang kita lihat selama ini hanyalah halusinasi dari si Jonathan? Mendengar perkataan si John, para mereka di sana pun termasuk orang tuanya pun menganggap bahwa dia sedang bertekanan mental, dan kedua orang tuanya pun mengajaknya untuk tinggal sementara di rumahnya. It's gonna be so nice to have you back home again. Sesampainya di rumah ketika sedang makan, dengan sebuah karpu dan pisau makannya dipegang, merasa khawatir, sang ibu pun menggantinya dengan pisau plastik yang membuat Jonathan marah dan terlibat sedikit perdebatan antara ia dan ayahnya. Malamnya ketika John sedang tidur, ia pun kembali lagi mengalami mimpi buruk di saat Jonathan melihat ke arah dinding yang memperlihatkan semacam lumpur yang meledak-meledak diiringi dengan suara aneh bila didengar itu seperti, "Pinjam dulu 100, pinjam dulu 100. Dan setelah itu, ia pun melihat di balik pintu dan segera memanggil ayah beserta ibunya untuk mengizinkannya keluar melihat sosok yang dilihatnya. Namun, si orang tua pun malah memberikannya obat entah apa itu dan membuat Jonathan memberontak dan kabur melalui jendela rumahnya. Esoknya ketika Jonathan terbangun dari tidurnya di tempat entah berantas, segala cara Jonathan lakukan untuk meminta bantuan dimulai dengan menghampiri apartemennya, namun tidak berhasil dilanjut pergi ke rumah kawannya yaitu Eric. Namunnya tetap saja ia pun gagal dengan sebuah sepeda yang dicurinya. Akhirnya Jonathan pun mengemis kepada pembeli yang berada di sebuah pom bensin, dan secara tidak menduga pemuda yang pernah memesan sebuah pengaman juga tak luput untuk dimintai pertolongan. Si pemuda pun memberikan sejumlah uang secara tidak sopan. Melihat hal itu, Jonathan pun mengembalikan dan mereka pun terlibat sedikit pertikaian yang berhasil dilerai oleh orang yang berada di sana. Hey, break it up, break it up. Dengan menyempatkan mengambil uang yang diberikan oleh si pemuda, Jonathan pun meninggalkan dengan memperlihatkan lukanya yang akan menular kepada si pemuda karena bersentuhan dengan dirinya. Atas uang yang didapatkannya, Jonathan pun menelepon seseorang, namun pandangannya pun terfokuskan kepada selembaran informasi yang sama dengan apa yang dialaminya. Tanpa berpikir panjang, Jonathan pun masuk ke dalam tempat itu. Setelah bertanya kepada orang yang berada di sana, mbak-mbak itu pun memberitahu kepada atasnya dan Jonathan pun diberikan sebuah benda entah apa itu dan akan bertemunya di sebuah tempat. Tiba terlebih dahulu dengan membuka apa yang berada di dalam kotak tersebut. Setelah dibuka, ternyata bungkusan itu berisikan sebuah buku petunjuk yang memperlihatkan gejala-gejala yang dialami oleh penyakitnya tersebut. Waktu tiba, si wanita yang ditunggunya pun datang. Dia pun mengatakan bahwa ini bukanlah semacam penyakit, racun atau yang dikatakan oleh si John, melainkan semacam ritual, dan si wanita membuat semacam lingkaran dengan memberikan Jonathan sebilah pisau untuk mengeluarkan apa yang ada di lukanya tersebut. Merasa heran dengan apa yang ia katakan, Jonathan pun langsung mengiyakan dan mulai melakukan apa yang si wanita itu perintahkan. Ketika sedang terlihatlah sebuah tali, benang atau sejenisnya yang mendiami tubuh dari si Jonathan ini. Dari aksinya tersebut, ia pun pingsan untuk sesaat. Besoknya, saat terbangun tanpa melihat keberadaan si wanita yang tadi, Jonathan pun kembali untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Si wanita itu pun mengatakan untuk mendapatkan info lebih jelasnya, Jonathan pun diperintahkan untuk kembali ke awal atau rumah dia pertama kali bertemu dengan Dena.
Setibanya ia pun melihat si pemilik rumah pergi keluar tanpa berpikir panjang. Lantas John pun masuk ke dalam rumah itu. Tiba di lantai 2, melihat seorang wanita yang ketika dibalik ternyata di balik tubuh itu ialah Dana. Bertanya apakah yang sedang terjadi. Ia pun merintih kesakitan dengan menuju ke sebuah foto yang berada di sana. Setelah dilihat, foto itu mirip setan, alien atau lain-lainnya. Tak lama memandangi gambar tersebut, si pemilik rumah pun kembali merasa panik. Juga dengan teriakan Dana agar tidak meninggalkannya, Jonathan pun turun dan langsung bertemu dengan mereka bertiga. Percakapan panas pun terjadi, tapi tidak sampai. They're gonna find you. Setelah meninggalkan rumah tersebut, Jonathan pun pergi ke tempat ia bekerja. Melihat bahwa ada Eric di sana, dia pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Semua yang dia tahu pun dikatakan untuk meyakinkan si Eric ini. Dan si Eric pun, "Wow bro, semua orang mencarimu. Oke, baiklah, aku akan membantumu. Kau janji?" "Iya, aku janji. Mengapa kau tak mengisi perutmu itu dengan camilan dan membersihkan lukamu itu selagi aku menutup toko ini?" "Oke, baiklah, namun..." Tak lama setelah membersihkan diri dan mengobrol dengan pelanggan yang berada di sana, tibalah polisi yang langsung membuat Jonathan tidak tenang. Setelah menghampiri dan menanyakan mengapa ada polisi di sana, Eric pun memberitahu bahwa ialah yang memanggil polisi itu. Ekspresi marah keluar dari toko dengan sebuah pisau yang dibawanya. Jonathan pun mengatakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Merasa terancam, polisi di sana pun menundukkan pistol kepadanya untuk segera melepaskan apa yang ia genggam. Suasana tegang pun terjadi, namun terhenti ketika pisaunya tidak digenggamnya lagi. Bangun-bangun, Jonathan sudah terbaring di sebuah ranjang di sana dengan keadaan kedua tangannya yang terikat. Setelah terlepas, ia pun menggambar lingkaran di sebuah lantai. Perawat di sana pun tidak heran karena mengiranya Jonathan ini sudah bertekanan mental. Jonathan pun mulai melakukan percakapan dengan sebuah dokter di sana dengan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pengakuan John dan juga ilmu yang dimiliki si dokter, mereka pun saling menontarkan apa yang ada di badannya masing-masing. Setelahnya, perawat pun menyuruhnya agar tidak mengotori lantai. Alhasil, John pun membersihkan lingkaran yang telah dibuatnya, tapi tidak tahu apa yang dilihatnya, apakah benar atau tidak. Jonathan pun terus mengikuti tali hitam tersebut. Tiba di sebuah ruangan, dia pun kaget melihat salah satu orang yang berada di rumah misterius tadi. Merasa heran, pria itu pun menyuruhnya untuk duduk dengan menghasutnya bahwa terimalah apa yang terjadi kepadanya. Setelah giliran Dana, sekarang adalah giliranmu, dengan memberitahu bahwa malam ini akan terjadi sesuatu kepadamu. Jonathan pun memanggil perawat di sana, namun setelah tiba, jejak tali ataupun orang misterius tadi sudah tidak lagi berada di sana, yang membuat perawat menganggap bahwa ia sedang berhalusinasi. Well, he's not here now. Let's get you back to your room, okay? Di sebuah ruangan yang juga ada pasien-pasiennya, Jonathan pun menanti kesempatan untuk keluar dari tempat ini. Tak lama berselang, salah satu perawat pun membuka pintu. Melihat hal itu, ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung berlari keluar dengan para perawat yang mengejarnya. Tak lama setelah kejar-kejaran, nampaknya usaha Jonathan sia-sia. Terlihat dia pun tertangkap dan langsung dibius oleh salah satu mbak-mbak di sana. Kedua orang tuanya pun mengkhawatirkan keadaan putranya. Matahari turun di tengah sunyinya malam. Benar saja apa yang dikatakan orang misterius tadi. Datanglah sesosok makhluk yang kalau dilihat lebih mirip alien dan langsung menarik benang yang berada di tubuhnya si Jonathan. Besoknya ketika perawat mengecek kamar Jonathan, ia pun kaget ketika melihat keadaannya sudah tidak bernyawa dengan sebuah pisau yang digenggamnya yang akan mereka kira itu adalah ulahnya sendiri. Di akhir film kita akan diperlihatkan orang sesat itu pun hendak memberikan tumpangan kepada seseorang yang sepertinya akan dijadikan korban selanjutnya. Tidak dijelaskan apakah yang sedang terjadi kepada Jonathan atau ritual orang misterius dan tujuan mereka melakukan hal tersebut. Dari film kali ini didapati kesimpulan, jauhi zina.